Kalau kamu pernah penasaran, kenapa sih di Google itu ada artikel dari website yang sama terus, yang selalu muncul di halaman paling atas, atau di pencarian paling atas, sementara yang lainnya tuh kayak tenggelam, bahkan nggak kelihatan sama sekali. Nah, jawabannya itu ada di satu hal, yaitu SEO. Masalahnya, banyak orang yang masih nganggap SEO itu rumit. Supaya kamu nggak takut mulai belajar SEO, di video ini aku bakal bahas SEO dengan cara yang paling simple, supaya kamu bisa mudah memahami cara kerja dalam Google itu sendiri dan gimana sih caranya agar artikel atau tulisan yang kamu buat tuh bisa tembus gitu di halaman satu. Pertama, SEO itu apa sih? Nah, bagian ini akan aku jelasin secara ringkas ya. Jadi, sederhananya, SEO itu adalah cara atau proses supaya artikel ataupun halaman website yang kita buat itu mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Google itu mesin pencari ya, atau mesin tempat orang-orang tuh kalau searching tuh bisa menemukan jawabannya gitu. Nah, sekarang biar lebih paham, coba bayangkan Google itu sebagai perpustakaan terbesar di internet, di mana di dalamnya tuh ada banyak website dengan miliaran tulisan atau artikel yang udah diupload atau yang terupload di internet. Nah, namun nih, ketika ada yang mencari misalnya cara membuat CV, akan ditampilkan oleh Google itu tidak semuanya. Jadi, pas kamu cari tuh, yang muncul tuh hanya sebagian aja, sebagian informasi yang ada di internet. Jadi Google itu memilih apa yang harus dia tampilkan, memilih dan memberi peringkat. Nah, apa hubungannya dengan SEO? Disinilah SEO berperan. Berperan untuk memudahkan atau membantu Google menentukan mana nih artikel atau informasi yang layak untuk ditampilkan di halaman satu atau untuk ditampilkan pertama kali ketika kamu searching, hasilnya keluar. Nah, itu dia yang ditampilkan. Kayak gitu. Dengan cara apa tadi? Apakah artikel yang kita buat itu kontennya relevan dengan yang dicari, dan juga halaman kita itu tentang apa. Kalau website yang bahas mobil, itu kan kontennya kita nggak bahas CV ya, nggak bakal bahas CV kayak gitu. Jadi website mobil tuh nggak bakal muncul di pencarian cara membuat CV. Tapi website percetakan ataupun website edukasi-edukasi itu mungkin muncul kalau mereka di dalamnya membahas artikel atau konten yang relevan dengan pertanyaan tadi, cara membuat CV. Yang kedua, bagaimana sih cara kerja Google? Nah, secara garis besar, Google itu punya tiga proses utama. Kamu nggak perlu pusingin soal bahasa aliennya, cukup dipahami logikanya aja. Yaitu ada crawling, indexing, dan ranking. Yang pertama, itu ada crawling. Jadi, Google itu punya robot yang namanya crawler. Kalau pengucapannya salah, mohon maaf ya. Jadi, tugas dia itu cuma satu, menjelajahi setiap website, setiap halaman untuk cari nih, ada nggak sih halaman baru yang dibuat hari ini? Atau ada nggak sih artikel atau tulisan baru yang diupload hari ini ke internet? Nah, kalau website kamu atau website kita nggak pernah di crawler, maka halaman atau artikel yang kita tulis tuh tidak akan pernah masuk ke Google. Yang kedua, proses indexing. Nah, setelah crawling, setelah Google tahu nih, oh ada halaman baru yang dibuat di internet, ada artikel baru yang dibuat, nanti dia akan melakukan indexing atau menyimpan artikel tersebut ke dalam katalog. Jadi Google bikin katalog di database besar dia sesuai topiknya masing-masing. Sama seperti crawling, kalau misalnya website kita nggak pernah diindeks, atau kalau kata orang-orang SEO, ini webnya nggak keindeks, kayak gitu. Itu juga sama, artinya artikel kita yang kita tulis itu tidak akan pernah muncul di Google. Dan yang ketiga, ada ranking. Ketika ada orang yang ngetik di Google, misalnya cara diet sehat. Nah, nanti Google akan langsung mencari ke katalog dia atau ke database besar dia mana nih konten yang relevan untuk pertanyaan ini supaya bisa dia tampilkan di halaman pencariannya. Itu yang namanya ranking. Pertanyaan ketiga, kenapa artikel bisa muncul di halaman satu? Nah, cara Google untuk menentukan ranking artikel ataupun konten di Google itu ada beberapa faktor. Misalnya, satu, relevansi. Relevan nggak nih sama yang dicari tadi tuh? Relevan nggak sama topik cara diet? Yang kedua, kualitas tulisannya, bagus atau enggak? Menjawab pertanyaan dari pembaca atau enggak? Yang ketiga, pengalaman pengguna. Nah, ini juga nih faktor ya.
Jadi kalau misalnya orang-orang yang pernah mampir ke tulisan kita tuh bacanya tuh cuma sebentar terus langsung keluar, nah itu berarti pengalaman penggunanya cukup buruk. Atau ternyata pas kita masuk tuh loadingnya kok lama gitu, nggak mau memuat nih tulisannya. Nah itu juga memberikan pengalaman pengguna buruk ya. Jadi pemotongan poin tuh minus kayak gitu. Pengalaman penggunanya buruk. Lalu kalau kita lihat biasanya tulisan itu atau artikel itu ada sub-subnya kan. Ada judulnya, terus ada heading atau subheading. Harus disusun rapi gitu. Ada gambarnya, jadi kan enak dibaca. Dan yang terakhir itu ada otoritas web. Pernah dengar otoritas nggak? Otoritas wajib. Nah, kalau di Google itu otoritas atau reputasi sebutannya ya. Jadi website yang punya reputasi lebih tinggi dari website lain itu yang kemungkinan akan mendapatkan peringkat atau tampil di halaman teratas. Misalnya tadi, dalam kasus cara diet sehat, itu kan dia topiknya tentang kesehatan karena itu cara diet. Nah, yang biasanya muncul itu adalah website-website yang membahas soal kesehatan juga. Misalnya Halodoc, Halo Sehat, terus apalagi rumah sakit. Nah, kenapa mereka yang masuk? Karena website-website tersebut tuh punya otoritas ya, jelas banget tuh. Kalau dok siapa penulisnya dokter-dokter. Kalau sehat juga siapa penulisnya dokter-dokter juga atau ditinjau oleh dokter-dokter juga. Rumah sakit pasti yang nulisnya ada background rumah sakit gitu atau udah ditinjau sama dokter juga. Jadi otoritas atau keterpercayaannya itu lebih tinggi. Makanya kalau website kita perorangan misalnya nulis cara diet sehat, kalau enggak bener-bener bagus banget itu kadang agak susah untuk bisa nyalip ya, untuk bisa nyalip ranking-ranking website-website yang punya otoritas tinggi. Karena website kita tuh siapa sih gitu, belum terpercaya kayak gitu. Ya, jadi perlu usahanya tuh perlu lebih ekstra kalau kalian mau saingan di kategori atau di topik kesehatan. Karena Google cenderung lebih percaya atau cenderung lebih meranking artikel-artikel yang keluaran dari website-website yang punya otoritas atau tadi tuh kayak emang dari rumah sakit atau dari Halodoc yang jelas siapa penulis dan editornya dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya tugas Google itu tiga: crawling, mencari ada halaman baru atau enggak, indexing, habis itu disimpan ke katalog yang sesuai dengan topiknya, terus baru deh di ranking, dinilai, ini cocok nggak ditampilkan di paling atas, baru masuk halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita rangkum, SEO itu sebenarnya bukan cara untuk menipu Google, tapi tentang cara membuat konten, dalam hal ini artikel, yang benar-benar membantu orang, tapi disajikan bagaimana caranya agar ini tuh mudah dipahami oleh mesin pencari atau Google. Nah, kalau kamu mau masuk ke dunia SEO content writing, konsep yang tadi itu perlu benar-benar dipahami. Next video kita akan bahas soal skill apa sih yang wajib seorang SEO content writing punya agar bisa berkarir di bidang ini. Dan tentu aja dibayar. Oke, see you next video. Bye-bye.